Ya, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menanggapi beberapa pandangan Romo-Romo Katolik perihal kitab Deuterokanonik, misalnya Patri Allegro, Romo Cafe dan lain-lain. Mereka selalu menyindir bahwa kekristenan atau agama Kristen mengambil kitab dari mereka. Bapak Ibu, kalau Yahudi sudah finish dengan 39 kitab atau 36 karena raja-raja dibagi dua, Samuel dibagi dua dan Tawarik dibagi dua. Katolik pun sudah finish dengan 39 kitab. Kristen sudah finish dengan 39 kitab. Artinya perjanjian lama dengan 39 kitab tidak menjadi persoalan lagi dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang menjadi perdebatan adalah kitab perjanjian baru, di mana Kristen dan Katolik pun sepakat 27 kitab maupun Ortodoks. Namun yang menjadi pertimbangan dan polemik yang paling dipermasalahkan adalah kitab-kitab Deuterokanonik. Dan kitab Deuterokanonik atau disebut dengan kitab antara Maleakhi dan kitab Matius yang jaraknya 400 tahun, yang sering disebut dengan Silent Century Revelation, atau di mana Tuhan tidak bicara sehingga oleh kaum Kristen berkata bahwa kitab-kitab yang muncul di abad-abad itu maka tidak terinspirasi Roh Kudus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Timotius. Artinya bahwa kalau kita mengkaji kitab Deuterokanonik, maka begitu Yudit, Tobit, Makabe, Yesus bin Sirak, tambahan kitab Esra, dan segala macam, itu munculnya sekitar tahun 300 atau tahun 100 before Christ. Yang anehnya itu ya bagi saya, yang aneh yang saya nggak habis pikir. Orang Yahudi saja di mana antara tahun itu seharusnya mereka bisa menerima kitab-kitab seperti itu. Karena kanon penetapan kitab perjanjian lama yaitu sekitar tahun 90 di Jamnia. Jadi kalau kitab-kitab Deuterokanonik itu yang kita sebut yang kitab kedua pengkanonan yang diakui oleh teman-teman kita dari Katolik, maka sungguh aneh ya. Kalau kami Kristen sendiri yang tidak akui, oke, kami hands up, kami hormat dan sehormat-hormatnya bagi orang Katolik. Tapi orang Yahudi pun tidak mau terima itu. Sekali lagi, orang Yahudi pun tidak mau terima itu. Kalau orang Yahudi terima itu dan Kristen tidak terima itu, kami hormat, siap dan siap. Tapi orang Yahudi yang dimana akar kekristenan, akar Katolik juga ada pada di situ. Maka ini yang salah siapa ya? Saya menyadari bahwa tidak mungkin kami Kristen dengan apologetik kami di TikTok, media sosial, teman-teman apologetik saya juga mencoba untuk meluruskan dan bisa merubah orang Katolik bahwa membuang kitab-kitab Deuterokanonik. Tidak mungkin. Karena itu perlu ada konsili, ada segala macam lah dalam tradisi orang Katolik. Tetapi bagi saya itu aneh gitu loh. Tujuan saya membuat video ini adalah supaya orang Katolik itu mengerti gitu loh. Paham, buka otakmu supaya mengerti, buka akalmu, jangan picik gitu loh. Buka akal, jangan picik gitu loh. Kenapa? Sekali lagi, Makabe, Yesus bin Sira, tambahan kitab Esra, Hikmat Salomo, Yudas Makabeus yang menulis juga kitab di situ. Bagi saya itu orang Yahudi yang merupakan akar kekristenan, saya nggak terima gitu loh. Kok Katolik terima gitu loh? Kepentingannya apa gitu loh? Justru kepentingannya apa terima kitab-kitab itu? Sedangkan yang saya pelajari sepanjang saya studi sampai mendapatkan gelar doktor sekalipun,
Saya melihat bahwa kitab-kitab itu bagi orang Yahudi itu bacaan rohani. Jadi seperti kita ya, buku-buku rohani, buku-buku yang berisi tentang sejarah. Karena kalau Bapak Ibu kalau membaca kitab Makabe itu perjuangan, pembunuhan, balas dendam, ingin merebut kota Yerusalem dan menjadikannya sebagai ibu kota lagi. Jadi bukan kebenaran yang mau diberitakan, bukan kebenaran Tuhan yang mau dinyatakan di dalam kitab itu, tapi ada egoisme sektarian atau kelompok orang Yahudi di bawah pimpinan Yudas Makabeus yang mencatat atau tercatat dalam kitab Makabe itu bahwa perebutan kota suci. Sehingga kitab-kitab itu ya logikanya memang gak layak disebut firman Tuhan. Sekali lagi, memang logikanya tidak layak disebut firman Tuhan, karena kitab-kitab itu berisi peperangan dan segala macam keinginan-keinginan suku-suku tertentu di orang-orang Yahudi saat itu. Jadi wajar tidak masuk. Tapi kok orang Katolik itu mau terima gitu loh? Ini kepentingannya apa gitu loh? Kepentingannya apa? Apakah ini cara penyesatan iblis? Sehingga dengan terimanya kitab itu gampang Katolik disesatkan. Apalagi sistem gerejanya itu monarki ya. Jadi pausnya sesat, semuanya sesat. Romonya sesat, semuanya sesat. Romonya salah tafsir, mereka semua salah pengertian. Karena kalau orang Katolik itu selalu berkata begini, menurut iman Katolik, menurut iman Katolik. Saya bilang, kapan menurut iman Kristen? Kapan menurut iman Alkitabiah? Kalau iman Katolik, iman gereja betul. Karena pernah ada kalimat atau ada statement bahwa non situs ecclesian atau tidak ada keselamatan di luar gereja. Tapi itu pada posisi gereja rasuli yang benar. Nah kalau sekarang gereja Katolik juga banyak salahnya. Jangankan paus ya, mohon maaf paus dan romo ya. Rasul Petrus saja pernah ditegur Paulus loh. Dan ditegur itu bukan persoalan budaya loh, persoalan doktrinal, hukum Taurat. Persoalan doktrinal dan hukum Taurat loh. Petrus saja bisa salah di kitab Galatia, Bapak Ibu. Jadi kalau bilang Tuhan menurunkan gereja itu kepada Petrus dan Petrus kepada para paus, nggak ada ayatnya, nggak ada legitimasinya, nggak ada hukum Alkitab rohani iman yang bisa membenarkan itu. Karena dalam Great Commission, ini Katolik harus mengerti. Dalam Great Commission itu janji amanat agung diberikan kepada semua orang percaya. Memang Great Commission ada 4. Baik di Injil Matius pasal 28, Markus pasal 16, Yohanes pasal 21 yang dipakai oleh kaum Katolik, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mandat itu dalam tendensinya berbeda-beda. Memang betul dalam Yohanes pasal 21 itu tendensinya kepada Petrus dengan 3 pertanyaan bahwa apakah engkau mengasihi aku. Tetapi karena Petrus saat itu berkedudukan sebagai the leader disciple, kepala atau pemimpin para rasul, maka mandat itu secara legal diberikan kepada Petrus. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa sidang di Yerusalem tahun 50 itu gereja-gereja berkumpul. Dan bukan cuma Petrus saja. Gereja-gereja di mana-mana seluruh dunia berkumpul dan mereka melakukan konferensi atau melakukan sidang di Yerusalem dengan menghasilkan keputusan-keputusan yang juga sedikit berbau Yahudi, tidak boleh makan darah dan segala macam. Jadi Bapak Ibu, saya ini gagal paham. Saya sudah coba melihat beberapa video, meneliti Alkitab, bahkan saya tulis sendiri tentang pelajaran di teologi namanya bibliologi biblikal atau bibliologi. Bagaimana Alkitab itu dari main Allah, diinspirasikan, ditulis, bahkan diterjemahkan. Baik itu majority text, minority text, sampai terjemahan modern, sampai ke dalam terjemahan yang sekarang kita pakai ini. Saya tulis tentang itu untuk pengajaran para mahasiswa. Tapi saya gagal paham loh. Kepentingan apa Katolik mempertahankan kitab-kitab deuterokanonik?
Padahal Deuterokanonik itu kitab-kitab yang banyak mengajarkan kekerasan, pembunuhan, kekuasaan, keinginan-keinginan sektoral atau keinginan-keinginan sekte tertentu agama Yahudi. Jadi sekali lagi, intinya bahwa kitab-kitab itu lebih banyak berisi keinginan-keinginan sekte dari orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi menganggap kitab-kitab itu sebagai bacaan rohani. Dan yang paling utama ini harus diperhatikan, yaitu bahwa orang Yahudi sendiri saja dalam sidang di mana kaum Masoret yang menentukan 39 kitab, itu kitab-kitab Deuterokanonik tidak dimasukkan. Termasuk Yesus sendiri pun tidak menganggap kitab-kitab Deuterokanonik itu adalah kitab yang valid, terinspirasi Roh Kudus. Yesus sendiri loh. Tetapi kalau manusia sekarang jauh lebih hebat. Makanya sebenarnya ini penyesatan. Jadi yang sesat itu siapa ya? Yang sesat itu siapa? Justru disitulah yang akan kita perhatikan dengan baik-baik, bahwa memakai kitab Deuterokanonik maka kita akan jauh dari kebenaran, termasuk mendoakan orang mati dan segala macam. Nah, jadi apa yang saya jelaskan ini bahwa sungguh saya bingung sendiri. Saya bingung bukan karena gak mengerti ya, bukan karena bodoh juga. Saya bingung karena ya betul kami tidak bisa merubah apa yang dirumuskan dan sudah ditetapkan berpuluh-puluh tahun oleh Gereja Katolik dengan menerima kitab-kitab Deuterokanonik. Tetapi kitab-kitab yang muncul di zaman intertestamental ini, atau zaman di mana silent revolution century ini, atau zaman di mana bagi kami tidak ada wahyu khususnya tentang penulisan Alkitab, maka seharusnya tidak boleh dipercaya. Boleh menjadi bacaan rohani dan perbandingan, seperti kitab Henok. Kitab Henok juga saya baca. Tetapi kalau kita baca kitab Henok, tendensi kekuasaan seperti dalam Yesaya 14, Yeskiel pasal 27, bagaimana seorang malaikat ingin menyaingi Allah di tata yang maha suci, itu jelas sekali. Dan itu kalau bisa diterima, dikanonkan, dipatokkan, diterima oleh kita iman Kristen, waduh, ngeri sekali. Kekristenan ini menjadi kekristenan yang radikal, kekristenan yang bisa merebut kekuasaan. Jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah bahwa kitab Deuterokanonik itu kitab bacaan biasa, bacaan rohani, sehingga tidak perlu dipercaya dan juga tidak perlu untuk dijadikan kepada standar kebenaran. Tapi ada kebenaran di dalamnya. Seperti Yudas mengutip kitab Henok, ada kebenaran di dalamnya. Tetapi mereka tidak terinspirasi Roh Kudus, dan kitab-kitab yang muncul di zaman antara Maliaki dan Matius ini adalah kitab yang tidak terinspirasi Roh Kudus, sehingga Yesus pun tidak mengutip dan meyakinkan kepada kita bahwa mereka terinspirasi Roh Kudus. Kiranya semakin terbukalah akal kita, semakin terbukalah pemikiran kita, semakin terbukalah otak kita, bahwa pasti Tuhan pelihara yang namanya firman-Nya. Jadi kalau bukan keluar dari mulut Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri adalah firman yang hidup, Logos Allah yang menjadi manusia, tidak terima kitab-kitab itu, kenapa kita harus terima? Biar semakin sadar, semakin mengerti, dan semakin sadar untuk mengerti kebenaran, supaya Tuhan dipermuliakan. Salam, masalu berakah.